Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Yang saya hormati Bapak dosen pemangku mata kuliah Etika Administrasi Publik dan teman-teman sekalian yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Muhlida Utarisi Asaun. Saya sebagai moderator dari kelompok 5. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan judul Kasus Pelanggaran Kode Etik Hakim Mahkamah Konstitusi Akil Mokhtar. Untuk itu, saya akan memperkenalkan anggota-anggota dari kelompok kami, dan kepada teman-teman anggota kelompok, silakan memperkenalkan diri kalian masing-masing dan dilanjutkan dengan pemaparan materi yang akan disampaikan oleh para pemateri pada presentasi kali ini. Kepada saudara-saudara pemateri, saya persilakan. Perkenalkan, nama saya Lamu, NIM 2019-22-120. Di sini saya ingin membahas tentang biodata lengkap dari Akil Mokhtar. Nama lengkap Muhammad Akil Mokhtar, tempat tanggal lahir Putu Sibau, Kalimantan Barat, 18 Oktober 1960. Akil sendiri diketahui sebagai aktor ilmu hukum dari Universitas Padjadjaran Bandung. Sebelum menjabat sebagai Hakim Konstitusi, Akil merupakan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dari fraksi Golongan Karya periode 1999 sampai dengan 2009. Di Dewan Perwakilan Rakyat, Akil sempat menjabat Wakil Ketua Komisi 3 Dewan Perwakilan Rakyat pada periode 2004-2006. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najib Amarsia, NIM 2019-118. Di sini saya akan mempresentasikan deskripsi kasus alasan Akil Mokhtar ditangkap. Semua bermula dari kasus sengketa Pilkada Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah dan Pilkada Kabupaten Lebak, Banten yang kasusnya dibawa ke Mahkamah Konstitusi dan Akil Mokhtar saat itu menjabat Ketua Mahkamah Konstitusi dan Komisi Pemberantasan Korupsi mencium akan ada penyuapan. Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi menyatakan Akil terbukti menerima suap sebagai dakwaan pertama, yaitu terkait penanganan sengketa Pilkada Kabupaten Gunung Mas sebesar 3 miliar, Kalimantan Tengah sebesar 3 miliar, Pilkada Lebak di Banten sebesar 1 miliar, sedangkan Pilkada 4 Lawang sebesar 10 miliar dan 500 dolar Amerika Serikat dan Pilkada Kota Palembang sekitar 3 miliar. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melani, NIM 2019-22096. Di sini saya akan mempresentasikan tentang perbuatan Akil Mokhtar yang melanggar kode etik. Langsung saja, yang pertama, berpergian ke Singapura pada tanggal 21 September 2013 maupun ke negara lain tanpa memberitahukan kepada Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi. Yang kedua, tidak mendaftarkan mobil Toyota Crown Athlete miliknya ke Dislantas Polda Metro Jaya. Yang ketiga, menyamarkan kepemilikan mobil sedan Mercedes BS 350 dengan mengatasnamakan supirnya. Dan yang keempat, memerintahkan secara langsung panitia Mahkamah Konstitusi untuk berkirim surat pada tanggal 18 Juli 2013 dan mengeluarkan surat tanggal 26 Juli 2013, di mana surat ini memerintahkan penundaan pelaksanaan putusan Komisi Pemilihan Umum atau KPU Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan tanpa melalui rapat musyawarah dengan para hakim konstitusi. Itu saja presentasi dari saya. Selanjutnya saya serahkan kepada teman saya untuk melanjutkan. Baik, perkenalkan, nama saya Jumiati Saung, NIM 2019-22066. Di sini saya akan mempresentasikan perbuatan Akil Mokhtar yang melanggar kode etik pada poin 5 dan poin 6. Langsung saja poin 5, yaitu Akil Mokhtar mengadakan pertemuan dengan anggota DPR yaitu Khairunisa di ruang kerjanya pada tanggal 9 Juli 2013. Dihubungkan dengan peristiwa penangkapan Khairunisa di rumah Akil tanggal 2 Oktober 2013. Kemudian Majelis Kehormatan yakni pertemuan tersebut berhubungan dengan perkara yang ditandatangani oleh Akil. Kemudian poin ke-6 itu mendistribusikan perkara di Mahkamah Konstitusi secara tidak profesional, di mana perkara pemilu kada lebih banyak ditandatangani oleh panel Akil, padahal Ketua Mahkamah Konstitusi sebelumnya justru menerima perkara lebih sedikit, karena Ketua Mahkamah Konstitusi mempunyai tugas struktural dan administratif lainnya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miladin, NIM 2019-22138. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai prinsip dasar moralitas yang dilanggar Akil Mokhtar pada materi yang akan kami presentasikan nanti. Berdasarkan hasil analisa kelompok kami mengenai kasus tersebut, maka prinsip dasar moralitas yang dilanggar oleh Akil Mokhtar yaitu prinsip hormat terhadap diri sendiri sebagai subjek moralitas yang bermartabat luhur. Hal ini dikarenakan Akil Mokhtar telah menerima suap dari pihak-pihak yang berperkara dalam kasus sengketa pilkada di Kabupaten Gunung Mas, Kalteng, dan Pilkada Kabupaten Lebak, Banten. Hal ini menunjukkan bahwa Akil Mokhtar tidak bisa menjaga kode etik sebagai hakim Mahkamah Konstitusi yang merupakan profesi dari Akil Mokhtar itu sendiri. Demikian itulah tadi hasil presentasi yang telah disampaikan oleh para pemateri, dan di sini saya selaku moderator dari kelompok 5 akan memberikan kesimpulan serta saran dari apa yang telah disampaikan oleh teman-teman kelompok saya. Untuk itu kesimpulannya di mana rekonstruksi kedudukan dan Dewan Etik Hakim Konstitusi memiliki beberapa urgensi, antara lain yaitu yang pertama, pasca pembatalan kewenangan KY mengawasi hasil konstitusi, tidak ada lembaga yang ideal melakukan pengawasan hakim MK. Padahal demi menjaga martabat dan keluhuran hakim konstitusi perlu ada lembaga yang kuat dalam melakukan pengawasan perilaku hakim konstitusi. Yang kedua, kedudukan Dewan Etik Hakim Konstitusi yang saat ini berada di dalam lingkungan Mahkamah Konstitusi dinilai tidak ideal karena akan memunculkan konflik of interest. Kemudian yang ketiga, kewenangan Dewan Etik yang ada dinilai belum optimal dalam rangka mewujudkan lembaga pengawal yang imparsial dan terbuka. Hal ini karena keanggotaan Dewan Etik yang diangkat oleh Ketua MK dan penyampaian berita acara pemeriksaan kepada Ketua MK. Itulah kesimpulan yang dapat saya sampaikan. Di sini saya akan menyampaikan saran yaitu kepada DPR dan pemerintah untuk segera merevisi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dengan mengatur dan menegaskan kedudukan serta kewenangan Dewan Etik sebagai lembaga pengawas dalam rangka memperkuat integritas hakim MK. Kemudian kepada Mahkamah Konstitusi untuk senantiasa menjadi peradilan ketatanegaraan yang berwibawa dan independen melalui perwujudan sikap dan perilaku hakim konstitusi yang konsisten, memegang teguh integritas baik ketika ia di dalam maupun di luar persidangan. Itulah kesimpulan dan saran yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini, dan saya akan menutup juga presentasi kami pada siang hari ini. Untuk itu kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.